Ya, untuk kegiatan kita hari ini, dan juga terima kasih kepada dosen-dosen yang lain, Pak Syafiat selaku koordinator program studi, dan para teman-teman kita yang dari UNAN, terima kasih sudah hadir. Ya, untuk judul saya itu ya terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi performa distribusi pendingin pada sistem HVAC chiller di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin, karena kebetulan saya punya penelitian terkait dengan sistem pendingin, saya ingin bertanya, di sini ada yang merokok? Karena kebetulan kita di ruangan yang ber-AC. Ada yang merokok? Atau saya ganti pertanyaan, yang merokok angkat tangan. Dari pertanyaan ke perintah. Ada? Omong kosong kan? Ada. Saya yakin ada. Baik teman-teman, di awal tahun 2025 kemarin itu, terutama di pertengahan Januari, itu ada penelitian terbaru yang mengatakan bahwa rokok ataupun rokok elektrik itu vape itu nikotinnya itu saat kita pakai di dalam ruangan ber-AC itu katanya itu bagus. Jadi katanya liquid itu bagus untuk sistem pendinginan dan itu akan membuat sirkulasi itu lebih dingin. Ada yang baru tahu hal ini? Angkat tangan. Ada yang baru tahu? Saya anggap semua baru tahu. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa informasi yang tadi saya sampaikan itu adalah tidak ada hoax. Jadi dosen-dosen mengira mungkin pasalnya sudah ngawur begini-begini, ada dari itu hanya sebagai pengantar saja. Baik, saya lanjut. Pokoknya artinya supaya kita tidak menyebarkan informasi yang seharusnya untuk kita dapat, perlu filter. Ya, untuk sebagai peneluan. Jadi Bandara Ngurah Rai Bali ini salah satu bandara tersibuk ya, nomor 2 di Indonesia. Yang mana pertama itu adalah Bandara Soekarno-Hatta. Yang pada akhir tahun 2023 kemarin itu kepadatannya itu mencapai 23,6 juta jiwa. Ya, pastinya kepadatan ini memicu perlunya adanya sistem pendinginan. Lalu sistem pendingin yang digunakan itu adalah sistem pendinginan HVAC dengan menggunakan AC sentral. Jadi untuk AC sentral sendiri itu harusnya kan ada dua. Biasanya itu ada tipe pendingin air dan juga udara. Nah, saya di sini itu menggunakan, maksudnya yang di Bandara Ngurah Rai Bali itu menggunakan tipe pendingin chiller berupa air. Ya, lalu dalam efektivitas chiller sendiri itu ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, yang dimana dalam penelitian ini saya akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa distribusi pendinginan ini. Terus untuk dalam metode penelitian saya menggunakan yaitu deskriptif kualitatif, di mana penelitian itu berupa seperti observasi langsung, lalu wawancara dan studi dokumentasi. Ketiga ini terlihat simpel, tapi untuk penggunaan deskriptif kualitatif itu sangat penting. Observasi langsung itu bisa didapat langsung di lapangan, lalu wawancara antara kami dan para operator, para maintenance di sana. Lalu dokumentasi, sering-sering melakukan dokumentasi karena waktu yang cukup sempit 2 bulan itu sangat-sangat ini, jadi perlu memanfaatkan sebaik mungkin. Lalu untuk pengambilan sumber data ada dua saja di sini, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana data primer itu didapatkan melalui ini tadi, observasi langsung, wawancara dan dokumentasi, ataupun sumber data sekunder itu diperoleh dari data-data teknis. Itu seperti laporan harian mereka, cek harian terkait data suhu, data tekanan air dan lainnya. Dan berikutnya itu ada analisis data. Di sini itu ada 3. Yang pertama itu pengumpulan dan reduksi data. Jadi data yang didapatkan itu kemudian direduksi. Tujuannya apa? Itu supaya kita memfilter data-data yang relevan saja. Jadi kalau yang tidak penting itu bisa kita cut. Tapi selama di sana itu saya merasa semua data itu penting. Walaupun kecil, tapi saya rasa itu penting. Yang berikutnya itu penyajian data. Setelah data kita reduksi atau ambil yang relevan saja, lalu dilakukan yang namanya ditampilkan dalam bentuk narasi ataupun tabel. Kemudian penarikan kesimpulan, lalu verifikasi. Data-data yang telah dilakukan penyajian data, kita lakukan kesimpulan dan verifikasi data.
Ya, yang berikutnya itu terkait hasil. Untuk hasil ini ada 6 hal utama yang diperoleh, tapi yang lebih utama lagi itu ini, 3 ini. Karena dalam sistem pendinginan itu ada 3 komponen utama, itu ada yang namanya chiller, ada AHU atau air handling unit, dan cooling tower, menara pendingin. Lalu yang lainnya juga ada beban pendingin dan lingkungan sekitar, panjang jalur pipa itu juga berpengaruh, dan kemudian ada perawatan dan pemeliharaan. Ya, untuk efisiensi chiller ini, ya ini data yang diperoleh. Untuk kapasitas chiller yang digunakan itu di sana itu ada 3 CRB. CRB itu Central Refrigeration Building. Jadi kayak gedung khusus untuk penggunaan chiller ini. Nah, yang dimana pada CRB 1 itu, jadi ini tuh yang saya hitung yang benar-benar memang chillernya yang masih aktif saja. Jadi kalau yang rusak itu tidak dihitung. Pada CRB 1 itu dengan kapasitas 500 TR atau ton refrigeration. Kemudian ada 500 TR lagi untuk CRB 2 dengan jumlah 2 unit. Dan yang paling besar itu di CRB 3 1000 TR dengan jumlah itu 4 unit. Jadi kalau ditotalkan semua itu ada 9 unit di 3 CRB. Dan untuk di CRB 3 ini tuh dia tuh lebih fokus ke terminal domestik. Maaf, terminal internasional. Kalau yang domestik itu CRB 1 dan CRB 2. Lalu yang berikutnya terkait kinerja koefisien performa atau COP, yang dimana COP ini itu artinya bahwa makin besar nilai COP berarti makin bagus pula kualitas banding tersebut. Jadi kayak energi yang kita butuhkan sekian, tapi hasilnya itu lebih banyak dari energi awal tadi. Nah itu tuh maksudnya makin tinggi COP-nya itu makin bagus. Kemudian ya ini cooling tower. Ini jenis yang industrial draft cooling tower. Ini adalah yang digunakan di sana di lapangan. Dan memang ini tuh paling umum digunakan di skala-skala industri seperti bandara tadi. Dan kemudian ini pemberian aditif kayak cairan begitu untuk anti lumut dan anti karat begitu. Dan lalu yang berikutnya ada ya air handling unit, kemudian ini jenis filternya, data terkait tekanan air yang ada di AHU, masuk keluar, kemudian kondisi ducting, yang dimana ducting itu pipa kotak itu yang akan mersirkulasikan udaranya itu ke ruangan kita, dimana itu dengan ketebalan insulasinya itu sekitar 25 mm, jadi sekitar 2 cm. Maksudnya insulasi itu kayak aluminium, kotak aluminium, kemudian dilapis lagi dengan aluminium foil, itu supaya tidak terganggu dari udara lingkungan luar. Dan yang ya sebagai penutup, karena tadi saya hanya menyinggung 3 utama saja terkait waktu, dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang diperoleh itu ya ini ke-6 ini ada efisiensi chiller, cooling tower, air handling unit, dan penambahannya seperti beban pendingin dan lingkungan sekitar itu seperti kepadatan pengunjung itu. Kemudian panjang jalur pipa, dan panjang jalur pipa itu di sana itu sekitar untuk ke domestik internasional itu sekitar 100 meter, dan ke domestik itu dari 200 hingga 300 meter. Karena memang posisinya domestik itu lebih jauh ketimbang yang ini internasional. Dan yang terakhir itu terkait perawatan dan pemeliharaan. Salah satunya seperti pemberian aditif tadi cairan atau zat kimia itu. Oh ya, terima kasih sudah selesai.